Pengalaman dari tim penyusun materi debat yang dijawab oleh pasangan calon dan ditanggapi oleh paslon lainnya. Di hadapan saya sudah ada pertanyaan yang pada saat offer sudah diundi dan sudah tertulis pertanyaan apa dimiliki oleh paslon nomor urut berapa. Baik, harap diperhatikan pertanyaannya dan juga jawabannya karena jawaban akan ditanggapi oleh seluruh paslon. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Paslon nomor urut 1 memilih huruf C, masih dalam kondisi tersegel. Saya akan buka. Baik. Paslon nomor urut 1, pertanyaan untuk Anda. Pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan lokal Cilegon tidak dapat dipisahkan dengan peran masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Pertanyaannya, apa kebijakan dan program strategis paslon dalam mengembangkan kapasitas dan kelembagaan masjid, madrasah, dan pondok pesantren untuk mendukung pembangunan SDM dan kebudayaan lokal? Silakan dijawab. Terima kasih, moderator. Kami sudah sampaikan dalam visi dan misi kami, yang diantaranya adalah pertama, kami ingin memperkuat peran pondok pesantren dan madrasah sebagai benteng pertahanan akhlak dan adab generasi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Selama ini kita semua tahu bahwa di Cilegon sama sekali belum optimal peran APBD menyentuh kepada sektor pondok pesantren dan madrasah. Nah, sehingga bagaimanapun yang namanya pesantren dan madrasah itu menanamkan paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah penanaman akidah. Akidah itu bukan diajarkan tapi ditanamkan. Akidah dan tauhid itu ditanamkan. Yang kedua, mengajarkan tata cara ibadah dari mulai bab toharoh, niat sholat sampai salam, sampai mendoakan orang tuanya, itu bukan di SD, tapi itu di madrasah. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengajarkan tentang akhlak dan adab. Ya, akhlak kepada orang tua, guru dan sebagainya bagi generasi itu ada di madrasah. Maka sikap kami adalah kami siap untuk bagaimana memperkuat peran pondok pesantren dan madrasah dengan ada peran serta APBD dari pemerintah daerah untuk bagaimana memperkuat madrasah dan pondok pesantren. Nah, kemudian terkait dengan masjid, saya kira masjid di Cilegon itu semua memperkuat benteng moral dan akidah juga. Nah, hanya barangkali ada beberapa masjid yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya, mungkin di dunia ini, di Cilegon di Banten, ada satu masjid di Cilegon yang saya kira ini perlu mendapatkan perhatian bagi siapapun pemerintah ke depan. Di depannya ada taman, tapi malamnya tempat banyak hiburan, orang dari tempat hiburan bubar lari ke taman itu. Ya, itu cuma ada di Cilegon masjid itu. Maka perlu perhatian serius dari pemerintah terhadap masjid untuk bagaimana memproteksi akulturasi budaya yang mempengaruhi budaya Cilegon sehingga masjid di Cilegon itu betul-betul menjadi benteng pertahanan akhlak dan akidah juga. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2 akan menanggapi jawaban dari pasangan nomor 1. Tentunya saya pikir tidak cukup dengan itu karena pembekalan untuk anak-anak pesantren itu tidak hanya dengan akhlak, itu yang tugas utamanya. Namun di Cilegon adalah kota industri, tentunya kita ingin membekali anak-anak itu juga dengan keterampilan, dengan keahlian atau skill yang sekiranya bisa digunakan nanti dipakai untuk industri. Artinya bahwa apa yang didapat ilmu dari pesantren tidak hanya ilmu agama, namun juga ilmu skill untuk dia bisa nanti mendapatkan pekerjaan. Silakan diteruskan, Bu. Terima kasih, saya tambahkan. Alhamdulillah sebenarnya program itu sudah kita lakukan dengan bantuan APBD. Bagaimana alokasi APBD punya kepedulian terhadap pembinaan masjid. Yang paling utama sekali adalah ikon yang ada di Cilegon yaitu Islamic Center. Itu kita berikan hibah bansos terkait dengan bagaimana
masjid-masjid yang nanti menjadi sektor utama pembinaan yang ada di Islamic Center itu sudah kita berikan dengan regulasi yang cukup baik sesuai dengan mekanisme yang ada. Kemudian guru-gurunya, sarana prasarananya itu juga akan kita berikan honor guru agama karena dialah yang akan menjadi pembina-pembina pada masjid-masjid itu. Dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan Waktu Anda semuanya. habis. Terima kasih, silakan duduk paslon nomor urut 1, silakan ditanggapi paslon nomor urut 1. Saya kira soal honor guru agama itu sudah kita sampaikan juga tentang peningkatan tadi dalam program kami. Ditingkatkan jadi 1 juta, dari 450.000 kita tingkatkan jadi 1 juta per guru agama. Dan itu kalau dikalikan jumlah guru agama, RT, RW dan sebagainya kaitan dengan kesejahteraan, 5.000 dikali 1 juta, 1 bulan cuma 5 miliar. Berarti setahun cuma 60 miliar. Lebih kecil dibandingkan program JLU yang 36 km rencananya 1, triliun. Jadi kesejahteraan lebih penting daripada pembangunan. Nah, terkait dengan masjid, saya kira di pemerintah daerah manapun sudah melakukan pembinaan terhadap masjid. Hanya saja maksimal atau tidak. Karena saya katakan tadi, saya ingin ingatkan kepada masyarakat Cilegon, khususnya pemerintah yang masih menjabat saat ini, di Cilegon itu ada satu masjid, satu-satunya masjid mungkin di Cilegon, di Banten, di dunia. Yang depannya masjid itu ada taman, tapi tempat ngumpul LGBT. Tempat ngumpul orang-orang mabok, pulang dari tempat hiburan. Nah, saya kira pembinaan ke depan, kita upaya, siapapun pemerintah ke depan, ini saya titipkan, yang mudah-mudahan kita terpilih, tidak ada lagi masjid buat nongkrong tempat Waktu Anda LGBT habis. tempat hiburan. Silakan paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Paslon nomor urut 3 ingin mencoba menanggapi bahwa Cilegon ini adalah salah satu daerah yang dinamakan kota santri. Berbicara tentang masjid dan budaya, saya kira sangat perlu dalam hal ini karena madrasah pun itu bukan saja pendidikan agama, melainkan madrasah pun memiliki pendidikan formal. Artinya untuk bagaimana membentuk budaya masyarakat Cilegon dalam hal ini, terutama dalam soal agama sesuai dengan daerah santri, perlu pemerintah dalam hal ini memperhatikan untuk bagaimana memaksimalkan daripada masyarakat kota Cilegon memiliki kekuatan agama yang sehingga masjid bisa ramai, daerahnya juga bisa terangkat sesuai dengan daerah santri. Tinggal bagaimana peran pemerintah terhadap masyarakat diantaranya adalah masjid, tempat peribadahan, pendidikan agama, saya kira sangat perlu untuk itu. Apabila paslon nomor 3 ini menjadi wali kota, ini yang akan nomor 1 yang akan kami lakukan untuk bagaimana di Cilegon ini memiliki satu keimanan yang kuat di kota Cilegon sesuai dengan daerah santri. Terima kasih. Masih ada waktu? Ditambahkan, terima kasih. Dengan pertanyaan diberikan oleh pembawa acara, kami selaku paslon IAWAB akan membuat regulasi yang terkait mendukung gunanya untuk pondok pesantren masjid dengan adanya dana besar APBD Kota Cilegon untuk membangun sumber daya manusia religius yang dibangun oleh para kiai, ulama, ustadz akan dibantu Anda penuh habis, oleh paslon waktu IAWAB. Anda habis. Silakan duduk kembali. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 1. Saya kira sudah terang dan jelas bahwa peran pondok pesantren dan madrasah yang selama ini ya tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, maka ke depan kami siap untuk bagaimana memperkuat peran pondok pesantren dan madrasah itu. Terutama madrasah-madrasah yang saya kira honor gurunya itu masih relatif belum maksimal. Kita akan upayakan itu supaya menjadi maksimal. Dan di Cilegon itu ada Perda Diniyah. Yang Perda Diniyah itu dibuat tapi tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini. Nah, kami berharap dan kami sangat siap ke depan ingin mengimplementasikan Perda Diniyah itu, di mana setiap siswa SD yang akan masuk ke SMP itu wajib akan punya ijazah madrasah diniyah. Jadi madrasah diniyah itu diakui sebagai pendidikan informal. Nah, jika pemerintah daerah tidak punya peran, maka siapa yang akan mengurus madrasah diniyah? Karena apa? Madrasah diniyah itu di bawah Kementerian Agama, tetapi tidak diakui sebagai lembaga waktu pendidikan Anda formal. habis. Terima kasih. Berikutnya giliran paslon nomor urut 4, silakan menanggapi. Perhatian pemerintah menurut saya harus lebih maksimal. Karena situasi kondisi saat ini Cilegon dibilang kota santri, namun saya beberapa hasil lapangan kami ke pesantren belum pernah dapat bantuan setiap tahun untuk para madrasah atau pesantren. Kemudian yang menarik lagi adalah bahwa guru madrasah banyak teriak di Cilegon bahwa honornya itu diberikan 6 bulan sekali. Nah ini jadi perhatian, sehingga kita melihat di setiap RT,
Biasanya dulu zaman-zaman kami kecil itu pasti ada guru ngajinya. Tapi karena pengangguran kita juga banyak, maka guru ngajinya juga ikut bekerja. Sehingga ini menjadi perhatian kami. Bicara mengenai masjid, Masjid Agung Cilegon luar biasa menurut saya. Akan tapi harus juga dipikirkan untuk difabel kemudian ke depan dan perhatiannya juga. Karena terus terang santrinya kita banyak, tapi banyak masjid pada saat kita keliling subuh juga masih ada yang sepi. Jadi konteks saat ini saya berkeinginan perhatian pemerintah dalam rangka membangun pondok pesantren, bantuan-bantuan itu harus lebih dimaksimalkan agar kota Cilegon itu betul-betul real sebagai kota santri. Jangan cuma listing aja, di bibir saja kota santri, namun pada actualnya perhatian pemerintah sangat minim. Terima kasih. Baik, silakan langsung ditanggapi paslon nomor urut 1. Ya, sudah jelas paslon 3, paslon 4 menyatakan bahwa bantuan pemerintah terhadap pondok pesantren sangat minim, maka ke depan insya Allah kita tingkatkan peran pondok pesantren dan madrasah dalam rangka menjaga benteng pertahanan akhlak dan adab generasi. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu perlu selain membangun persoalan akhlak, kemudian tata cara ibadah dan sebagainya, aspek ekonomi juga perlu dibangun. Ya, kita ingin membuat koperasi syariah di setiap pesantren supaya pesantren bisa melakukan kegiatan usaha koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Ya, seperti kita tahu Cilegon terkenal sebagai kota industri dan kota santri, tapi biar bagaimanapun jangan sampai Cilegon yang terkenal kota santri tergerus oleh perubahan zaman, karena setiap anak muda membutuhkan pembentukan jati diri, pembentukan karakter, mental dan akhlak mulia, karena sangat penting. Waktu Anda habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 silakan duduk kembali. Dan pemirsa berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh paslon nomor urut 2. Yang dipilih adalah huruf D, masih dalam kondisi tersegel. Saya akan bacakan.